Selamat siang Bu Delia. Ya, siang. Apa kabar nih Bu Delia? Baik. Baik ya Bu ya. Baik Bu, jadi terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan wawancara pra-observasi Bu. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan melaksanakan observasi dalam rangka supervisi akademik Bu. Jadi nanti ada 3 tahapan yang akan kita laksanakan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi langsung di kelas, dan yang ketiga itu pasca observasi. Nah, jadi nanti pertama ini kita akan melaksanakan wawancara pra-observasi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas. Baik Bu Delia, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan persiapan Ibu nih untuk kegiatan kita observasi di kelas Bu. Nah, jadi kira-kira apa nih harapan Bu Delia setelah kita mengadakan pertemuan ini Bu? Pertemuan pra-observasi ini Bu? Ya, harapannya ya setelah mengadakan pertemuan ini ada kemajuan ya untuk peserta didik ya, terutama mengajarkan peserta didik untuk memotivasi peserta didik untuk lebih giat membaca. Karena di sini saya lihat minat membaca peserta didik itu kurang ya Bu ya. Oke. Ada persiapan khusus tentunya dari Ibu Impinan terkait kegiatan ini. Ini nanti materi apa yang ingin Ibu sampaikan di kegiatan observasi Bu? Cerita fabel. Cerita fabel. Jadi materinya tentang cerita fabel ini cukup menarik ya, karena di pelajaran bahasa Indonesia ini banyak sekali yang menarik yang bisa diangkat. Oke, dari cerita fabel ini nanti harapan Ibu nih dari tujuan pembelajaran yang disampaikan itu apa Pak tujuannya? Tujuan pembelajaran yaitu agar siswa bisa memahami pengertian dari cerita fabel. Tujuan pembelajaran itu. Jadi kemudian ciri-ciri dari cerita fabel, unsur-unsur cerita fabel. Kemudian setelah itu siswa diharapkan bisa menceritakan kembali cerita fabel tersebut baik secara lisan, tertulis maupun visual. Oh, lengkap sekali nih Bu tujuannya nih. Berarti terkait dengan cerita fabel mulai dari memahami, kemudian mereka di akhirnya nanti menceritakan kembali ya Bu ya, secara lisan maupun tulisan. Nah, dari proses yang ingin Ibu harapkan tadi, kira-kira area pengembangan mana yang ingin dicapai nih Bu? Maksudnya fokus-fokus tujuan hari ini tuh kemana nanti observasinya untuk anak-anak yang lebih ke ini kali ya, lebih ke kembali ke minat membaca anak-anak. Minat membaca literasi. Ya? Oh, literasi. Ya, penting sekali. Ya. Atau pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Oh, berarti nanti kita akan rencanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Rencananya kedepannya akan coba seperti itu. Karena saya lihat dengan seperti itu, dengan gaya belajar seperti itu, anak-anak ini lebih bersemangat gitu kan. Jadi lebih mengetahui minat mereka gitu. Pertama nanti akan dikembangkan literasi siswa, kemudian yang kedua adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Ada metode lain kira-kira Bu nanti di kelas nih seperti apa rencana Ibu? Mungkin nanti kita nyampe materi dulu, kemudian mungkin ada diskusi, kemudian diskusi mungkin dance atau ice breaking gitu supaya mereka lebih semangat ya Bu. Oke. Kemudian baru diskusi kelompok. Baik Bu. Terkait dengan persiapan, apa saja nih persiapan Ibu nih? Mungkin dari segi media, perangkat pembelajaran ataupun yang lain-lain? Yang pertama kita kemarin melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui siswa tersebut gaya belajarnya bagaimana, visual atau kinestetik atau audiovisual. Jadi kemudian sebelum ini saya juga mempersiapkan materi sampaikan dan video, jadi cerita-cerita fabel dan cerita-cerita fabel bagi siswa yang memiliki gaya belajar visual. Berarti udah cukup banyak nih persiapannya Bu ya. Sudah Ibu lakukan asesmen diagnostik, sudah terpetakan lah nih ya kemampuan siswa ini menjadi 3 bagian tadi, yang artinya nanti tinggal dikelompokkan saja nanti Bu ya. Baik, dari proses tadi Bu, kira-kira target akhir yang ingin dicapai nih Bu, target akhir untuk siswa lah, kira-kira bagaimana nih Bu capaian? Setelah pembelajaran iya. Ya.
kembali ke awal lagi ya. Jadi setelah pembelajaran ini harapan saya siswa bisa lebih memahami cerita fabel dan bisa menceritakan kembali cerita fabel tersebut, bisa mempraktekannya cerita fabel tersebut di depan kelas. Kemudian minat belajar atau minat membaca siswa tentang literasi itu semakin berkembang. Semakin bertumbuh. Kadang-kadang tetap di literasi ya, Bu ya? Ya, literasi. Kira-kira siapa saja nih nanti yang akan terlibat nih dalam proses observasi ini, Bu, di kelas? Siswa. Utamanya mungkin siswa ya, utamanya Bu ya? Yang di kelas nanti. Oke. Jadi mungkin itu saja Bu Delia percakapan observasi ini. Nantinya mudah-mudahan pada proses observasi bisa kita laksanakan dengan lancar, berjalan dengan lancar, artinya semua tahapan pembelajaran yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Mungkin itu saja, terima kasih Bu Delia. Ini adalah percakapan observasi sebagai bahan pembahasan kita dalam mempersiapkan proses observasi. Terima kasih Bu Delia, selamat siang Bu Delia. Siang, terima kasih juga Pak. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, sebelum belajar silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar mengenai kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Ya. Oke, bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat semua? Tetap semangat ya? Ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran ibu akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Coba lihat teman kiri kanannya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibnu ya? Ibnu keterangannya apa? Tidak tahu. Aldo? Tidak tahu. Siapa lagi? Ya, Dita sakit ya. Nah, jadi yang tidak hadir hari ini ada berapa siswa? Tiga orang. 4. Satu siapa? Oh, Alpino ya. Nah, jadi kita berdoa semoga teman-temanmu yang tidak hadir, yang tidak ada kabar selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran ya, Ibu ingin memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Adakah di antara kalian yang pernah menonton atau membaca cerita tentang kelinci dan buaya? Ada yang pernah? Tidak pernah, Bu. Nah, yang pernah? Iki? Siapa yang pernah? Tikus dengan harimau ada nonton. Tikus dengan harimau ada. Bisa ceritakan garis besarnya tikus dengan harimau bagaimana? Lupa. Ya, mungkin ada yang bisa ceritakan? Atau cerita lainnya ya tentang binatang? Ada? Ya, Marsha? Tikus yang tentang tikus sama singa yang besar belum tentu kuat kau. Yang besar belum tentu kuat. Nah, jadi itu inti dari cerita tikus dan dengan tikus dengan singa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Marsha ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang cerita fabel. Ya, tentang cerita fabel. Nanti materinya akan Ibu bagikan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran dari cerita fabel ini ya, setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan ya dapat menceritakan kembali cerita fabel tersebut, baik secara lisan, tertulis maupun visual ya, dengan baik, sopan dan tanggung jawab. Jadi di dalam pembelajaran ini ada 3
bentuk penilaian yang akan Ibu gunakan. Ya. Yang pertama penilaian sikap. Ya. Penilaian sikap itu akan Ibu lihat dari bagaimana sikap kalian pada saat belajar, pada saat diskusi kelompok, ya. Nah, kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Ya. Penilaian pengetahuan ini akan Ibu ambil dari tes tertulis atau evaluasi, ya. Nah, kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini akan Ibu ambil nilainya dari kalian bisa menceritakan atau mempresentasikan kerjaan kalian di depan kelas atau di depan teman-temanmu. Sekarang Ibu akan bagikan materi pada kalian, ya. Kita akan masuk dalam pembelajaran. Kita pelajari hari ini tentang cerita fabel. Tadi Ibu sudah minta pada tahap awal tadi Ibu sudah minta kalian atau sudah bertanya dengan kalian tentang cerita apa tadi? Kelinci dengan buaya. Nah, jadi kelinci dengan buaya itu apa? Binatang. Seekor binatang atau hewan. Nah, ya. Jadi itu yang termasuk dengan cerita apa? Cerita fabel. Nah, ya. Jadi Ibu ingin bertanya, apa itu cerita fabel? Fabel adalah cerita narasi yang diperankan oleh hewan-hewan yang Bisa diulangi kembali? Cerita fabel apa? Marsha? Fabel adalah cerita narasi yang diperankan oleh hewan-hewan yang berperilaku seperti manusia. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk si Marsha. Ya, nah, ya. Jadi betul ya, cerita fabel adalah cerita narasi yang diperankan oleh hewan atau binatang yang memiliki watak seperti manusia, ya. Jadi jawaban dari Marsha benar. Nah, selain itu kita akan belajar tentang ciri-ciri dari cerita fabel. Ciri-ciri cerita fabel itu ada berapa? 6. Ada? 6. Ada 6. Siapa yang bisa sebutkan? Oke, si Risma. Ciri-ciri cerita fabel yang pertama apa? Termasuk jenis cerita fiksi, bukan cerita. Yang kedua? Ya, Kiki. Tokoh-tokoh biasanya para binatang. Yang ketiga? Tokoh para binatang digambarkan seperti manusia. Ada yang baik, ada yang buruk. Yang keempat? Binatang bisa berbicara seperti manusia. Ya, yang keempat? Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Berikutnya? Memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 6. Ya, 6 ciri-ciri cerita fabel. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah menjawab, ya. Yang berikutnya, ya, selain ciri-ciri, kita juga dapat menemukan unsur dari cerita fabel tersebut. Nah, ada berapa unsur cerita fabel? Kelompok ini ada berapa? Nah, yang kelompok ini ada berapa? Hah? Ada 5. Bisa sebutkan? Satu apa? Ya, yang pertama tokoh, yang kedua watak, yang ketiga yang keempat yang kelima amanat. Jadi unsur yang terdapat pada cerita fabel ada 5. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk temanmu yang bisa menjawab, ya. Kemudian selain itu kita akan belajar bagaimana cara menceritakan cerita fabel kembali. Nah, ada yang bisa menyebutkan bagaimana cara menceritakan cerita fabel kembali? Cara menceritakan kembali cerita Ya, fabel yang pertama membaca isi dari cerita fabel secara keseluruhan. Ya. 2 Mencatat dan juga memahami tokoh-tokoh yang telah berperan dalam cerita fabel tersebut. 3 Perhatikan bagian latar dari cerita fabel tersebut. Berikutnya Carilah gagasan pokok dari cerita fabel yang ditonton. Ya, berikutnya Menguasai isi dari cerita
Ya, jadi ada 5 ya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temanmu yang bisa menjawab ya. Nah, jadi nanti ketika kalian diminta untuk menceritakan kembali cerita fabel, berarti kalian harus melihat ya apa-apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan ya. Oke, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah kita pelajari bersama, ada yang perlu dipertanyakan? Ada? Jelas ya? Yang di belakang jelas? Jelas. Apa itu cerita fabel? Nah, jelas. Apa itu cerita fabel? Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk temanmu. Ya, oke. Nah, ya. Jadi materi yang sudah Ibu sampaikan ya, semoga bisa kalian mengerti ya, bisa kalian pahami ya. Nah, sekarang kita ingin ice breaking ya. Tahu ice breaking? Games. Nah, karena Ibu lihat sudah ada yang ngantuk, kurang ngopi kayaknya ya. Nah, Kurnia kurang ngopi, Hendra kayaknya kurang ngopi, yang ngantuk ya. Nah, ya, kita ice breaking dulu ya. Jika sudah ya, silakan pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya ya. Nah, pegang. Kemudian silakan dipijat atau dipijit. Ya. Pelan-pelan saja ya. Nah, yo. Lebih keras lagi. Yo, biar nggak ngantuk. Yo. Oke. Balik ke belakang. Ya, giliran. Yo, giliran ya. Oke. Dah, balik ke depan lagi. Ya, oke, silakan turunkan tangannya ya. Nah, jadi itu hanya permulaan dulu ya. Nah, sekarang kita akan mulai permainan atau games ya. Gamenya tidak susah ya. Nah, gamenya tidak susah. Kuncinya benar salah. Nah, kuncinya benar dan salah ya. Nah, Ibu berikan contoh dulu ya. Nah, kalau Ibu katakan kuncinya benar, berarti kalian lakukan yang benar. Karena kuncinya benar ya. Misalnya seperti ini, kunci benar. Maju berarti maju. Nah, jadi suaranya juga ikut maju. Jadi kalian lompat ya, maju ya. Nah, dengarkan. Kalau kuncinya benar, mundur berarti mundur. Kiri berarti kiri. Kanan berarti kanan. Jadi suaranya juga ikut kanan. Nah, ya. Nah, itu kunci benar. Nah, kemudian kunci salah. Ya, dengarkan. Kalau kunci salah, berarti kalian melakukan yang kebalikan dari yang Ibu ucapkan. Misal begini. Kunci salah. Nah, jadi Ibu sebutkan. Mundur berarti harus maju karena kuncinya salah ya. Kalau kunci salah lakukan yang kebalikan. Kiri berarti kanan. Jongkok berarti berdiri berarti jongkok. Itu kalau Ibu sebutkan kuncinya salah. Paham? Bisa dimengerti? Ya, kita coba dulu ya. Nah, nanti kita akan lihat mana kelompok yang kalah ya. Nah, kita akan lihat di situ ya. Nah, jadi kita coba dulu ya. Ini kita coba dulu ya. Sebelum kita mulai game ya, kita mulai dengan yel. Konsentrasi dimulai ya. Nah, oke, konsentrasi dimulai ya. Oke, kita coba dulu ya. Kuncinya benar. Maju. Mundur. Kiri. Kunci benar ya, kanan. Nah, kunci benar ya. Ini masih ada yang salah. Ini hanya percobaan. Sekarang kita mulai ya. Nah, jadi kita lihat. Nanti jika ada kelompok yang salah, jadi tidak boleh main lagi ya. Nah, jadi ada kelompok yang salah, tidak boleh main lagi. Jadi harus fokus
ya. Konsentrasi. Kalau ibu katakan konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Kuncinya salah. Ya. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Berdiri. Jongkok. Itu kuncinya salah. Sekarang dengarkan kata kuncinya. Kata kuncinya benar. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Kanan. Jongkok. Berdiri. Belum ada yang kalah ya. Nah, kita coba lagi. Yang asesmen diagnostik untuk melihat gaya belajar kalian. Nah, kalian ada di gaya belajar yang bagaimana? Nah, kemarin Ibu sudah cek. Nah, dari hasil yang Ibu dapatkan, jadi Ibu bagi kalian dengan 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. 2 kelompok yaitu dengan gaya belajar visual, 2 kelompok dengan gaya belajar auditori, ya. Nah, yang visual berarti menyaksikan video. Nah, video udah Ibu kirim kemarin kan di grup kan? Udah dibuka? Oke. Kalau yang auditori ini berarti membaca cerita fabel, ya. Nah, sama dengan video yang akan kalian saksikan nanti itu tentang cerita fabel, ya. Nah, jadi Ibu akan bagikan kelompok, nanti nama Ibu sebutkan, silakan ke kelompoknya masing-masing, ya. Oke, kelompok 1, Apika. Apika mana Apika? Nah, jadi Apika tetap di situ, nanti yang kelompok yang berikutnya nanti pindah di sini ya. Lydia, dia jangan bawa kursi, langsung aja tukar tempat, ya. Lydia, langsung saja di sini. Nanti Ramano, nah langsung sini Ramano. Ke kelompok sini dulu, berdiri aja dulu, enggak apa-apa, nanti kosong kursinya baru duduk. Oke, kelompok 1 dengan gaya belajar kalian dengan visual. Jadi kelompok 1 berarti silakan kalian menyaksikan atau menonton video singa dan tikus, ya. Ada HP-nya kan? Ada. Oke. Kemudian kelompok kedua, mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 juga gaya bahasanya dengan visual, ya. Silakan gunakan HP-nya untuk nonton video tentang singa dan tikus. Jadi untuk kedua kelompok ini itu dalam bentuk gaya belajar yaitu auditori, yaitu nanti akan Ibu siapkan cerita fabelnya, ya. Cerita fabelnya sama dengan kelompok 1 dan 2, ya. Jadi Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk nanti kalian bisa jawab langsung di lembar kerja yang Ibu bagikan, ya. Jangan dulu diputar videonya ya, nanti tunggu udah ada perintah dari Ibu. Jika sudah, perhatikan LKPD-nya masing-masing. Ibu akan sampaikan petunjuk mengerjakan soal tersebut, ya. Maklah dengan seksama video, itu bagi yang video atau menonton video. Bagi yang membaca cerita, ya, silakan perhatikan atau baca ceritanya dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompok. Berarti cara mengerjakannya secara diskusi kelompok, ya. Kalau masing-masing namanya apa? Individu. Jadi karena ini tugas kelompok, jadi harus berdiskusi satu kelompok. Kemudian tuliskan unsur-unsur tersebut ke dalam LKPD yang sudah dibagikan. Nah, di sini ya di belakang nanti kalian tinggal tuliskan di sini latarnya apa atau tempat di mana cerita tersebut, ya, kejadian tersebut di mana, ya, apakah di mall, ya. Nah,
Kemudian tokoh dan karakter. Tahu ya karakter ya? Tahu ya karakter? Ya. Misalnya tokohnya Kiki, karakternya bagaimana? Ya. Alur. Kemudian pesan moral, ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan ya. Udah dibaca. Iya dibaca. Enggak lah kan masing-masing ya. Dibaca dulu, setelah dibaca baru nanti ada ini di sini. Nah, jawab di situ. Nah, jadi jawabannya kalian cari di sini. Diskusi. Jadi kalian diskusi ya, diskusi kelompok ya. Nah, nanti jawabannya silakan ditulis di LKPD ini. Nah, ini jangan terlalu besar. Di tempat, ya, tempat terjadinya cerita tersebut di mana? Tahu kan? Tempat, toko, orang yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, alurnya, jalannya cerita. Nah, rangkaian pesan moral itu adalah nilai-nilai yang kamu dapat dari cerita tersebut, nilai yang positif atau nilai baik yang didapat dari cerita tersebut, yang bisa menjadi teladan, ya, yang bisa dicontoh. Paham ya? Untuk kelompok ini jelas ya, dari 4 pertanyaan itu ada yang tidak paham? Iya, alur itu rangkaian cerita. Rangkaian ceritanya alurnya apa? Alur maju atau alur mundur. Nah, ya. Jadi diskusi ya, diskusi. Ini kelompok ini bagaimana? Dari keempat pertanyaan itu paham? Ada yang tidak jelas? Kalau ada pertanyaan yang tidak kalian pahami, tanyakan dengan Ibu ya. Dia kembali ke sana kemari sehingga membuat sang raja hutan bangun. Sang raja hutan singa mengangkat tikus ke mulutnya dan berkata, aku akan memakanmu. Si tikus itu berkata, tolong Tuan singa, biarkan aku pergi, aku temanmu. Satu hari aku akan membantumu. Sang raja hutan singa itu tertawa. Kamu sangat kecil. Bagaimana bisa membantuku? Kemudian sang raja hutan singa melepaskan tikus itu dan tak jadi memakannya. 1 bulan kemudian, singa itu sedang berjalan di hutan. Kemudian sang raja hutan singa terperangkap di jaring. Sang raja hutan singa masuk dalam perangkap. Ia bergaung-gaung dengan tidak ada yang datang buatnya. Sang raja hutan singa. Oke. Udah selesai. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Materinya silakan kalian bawa ya. Tugasnya saja yang dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan semuanya ya. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pekerjaan diskusi kelompok kalian. Kita akan bahas ya. Nah, tugas yang kalian kerjakan tadi ya. Nomor 1 ya, nomor 1 itu latar atau kejadian itu di mana? Di mana? Di hutan. Jadi kejadian itu adalah di hutan, bukan di mall ya. Nah, ya. Ada yang jadi di mall? Tidak ada, pastinya di hutan. Kemudian tokoh dan karakter dari tokoh tersebut. Tokohnya ada berapa? 2. 1 siapa? Singa. Kedua siapa? Tikus. Bagaimana bagaimana karakter dari kedua tokoh tersebut? Singa memaafkan. Singa karakternya bagaimana? Baik, Kelompok ini singa bagaimana karakternya? Singa baik dan pemaaf. Pemaaf.
Nih, singa karakternya bagaimana? Hah? Sombong dan merasa paling kuat. Kelompok ini? Baik, singa, baik. Ya. Jadi jawabannya yang betul adalah singa itu memiliki karakter yang pemarah. Ya, singa itu memiliki karakter yang pemarah. Nah, ya. Kemudian tikus, karakternya bagaimana? Penakut dan suka bersembunyi. Tikus penakut dan suka bersembunyi. Kelompok ini? Baik dan menolong. Kelompok ini bagaimana karakter tikus? Baik. 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 Jadi karakter tikus itu adalah usil. Ya. Nah, karakter tikus itu suka usil tapi mengingat budi baik si singa. Ya. Jadi karakter tikus suka usil. Nah, ya. Tahu tikus kan? Oke. Kemudian yang berikutnya. Alurnya maju atau mundur? Maju. Alur maju. Nah, jadi jalan ceritanya itu maju, bukan mundur. Jadi tidak perlu panjang lebar jawabannya ya. Kemudian yang terakhir apa? Pesan moral. Ya, pesan moral. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Hah? Jadilah orang baik. Ada lagi? Pesan moralnya? Saling menolong dan memaafkan. Ada lagi? Oke, jadi pesan moral dari cerita singa dan tikus ini adalah harus saling tolong menolong ya. Jadi sesama teman harus saling tolong menolong dan tidak boleh meremehkan orang lain. Jadi itu pesan moralnya ya yang bisa kalian tiru atau kalian teladani. Nah, jadi dari cerita tersebut atau dari materi yang sudah Ibu sampaikan dari awal, apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Jelas? Jelas. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin bertanya kembali, ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian tentang materi. Ya, nah, apa yang dimaksud dengan fabel atau cerita fabel? Nggak perlu buka ininya, buka tas lagi. Siapa yang masih ingat? Kan belum 1 hari, masa udah lupa? Fabel adalah cerita fantasi yang merupakan hewan berperilaku seperti manusia. Fabel adalah cerita Hewan yang berperilaku. Cerita fantasi. Cerita apa? Cerita narasi. Yang diperankan? Hewan Ya, berlaku seperti manusia. Unsur dari fabel ada berapa? 6. Unsur dari fabel ada berapa? 6. Yang pertama apa? Tokoh. Yang berikutnya? Watak. Yang berikutnya? Apa? Amanat. Bolak-balik ialah. Kemudian? Alur. Kemudian? Tema. Ya. Jadi itulah yang terdapat di dalam cerita fabel ya. Nah, jadi harapan Ibu setelah kalian mengikuti pembelajaran ini ya, kalian bisa ya menceritakan kembali seperti yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, menceritakan kembali isi fabel dan minat belajar kalian atau minat membaca kalian semakin meningkat ya. Nah, karena Ibu lihat kalian kalau untuk membaca kurang sekali minat membaca ya. Nah, jadi harapan Ibu semoga kalian bisa meningkatkan minat membaca kalian ya. Tidak harus membaca cerita fabel, tapi banyak sekali cerita-cerita yang lain yang bisa kalian baca. Kira-kira cerita fabel ini ada enggak hubungannya dengan materi yang pernah Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya? Ada enggak kira-kira? Cerita, selain cerita fabel apa? Hah? Cerita apa? Cerita? Fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita imajinasi. Yang tidak apa? Cerita hayalan. Yang kadang umumnya tidak dipercayai oleh orang lain karena ceritanya ini terkadang tidak masuk akal karena diperankan oleh apa? Raksasa, dewi-dewi, ya, makhluk-makhluk
Maksudnya yang punya kekuatan seperti cerita Harry Potter. Pernah kalian nonton cerita Harry Potter? Ya, kemudian cerita Timun Mas, ya kan? Dan masih banyak lagi cerita-cerita lainnya, ya. Oke? Jika sudah tidak ada pertanyaan, ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang cerita fabel, ya. Nah, jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita akan mengakhiri pertemuan hari ini, ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa sebelum meninggalkan ruangan, ya. Silakan ketua kelas.